Tampil di kandang sendiri Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Timnas Indonesia U23 tampil menekan sejak awal. Namun, peluang demi peluang Jens Raven dan kawan-kawan masih belum berbuah gol. Garuda Muda yang mengambil inisiatif serangan justru dikejutkan dengan gol Vietnam yang terjadi di menit ke-36. Nguyen Chong Pong menyambar bola muntah di kotak penalti dalam situasi sepak pojok. Timnas Garuda Muda tidak mampu menyamakan skor hingga peluit panjang. Skor 1-0 untuk Vietnam U23 bertahan hingga pertandingan berakhir, sekaligus membawa Vietnam meraih gelar Piala AFF U23 untuk ketiga kalinya secara beruntun. Usai pertandingan, pelatih Gerard van den Burg bilang penampilan Timnas U23 sudah baik, namun penyelesaian akhir masih jadi masalah. Ini menjadi evaluasi agar Timnas bisa tampil lebih baik di kualifikasi Piala Asia U23 September mendatang. They really did well. And I think if you look to the game, Vietnam is a very good team, but they have maybe 2-3 chances, and I think we have also 3, 4, 5 good chances. So sometimes you win the game, sometimes you lose the game, but the most important thing is that we learn, level up, and we have to be there the next tournament. Sementara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bilang Timnas kalah karena sempat kehilangan fokus, namun di saat yang krusial dan menjadi gol bagi Vietnam. Di luar kekalahan dari Vietnam, Erick Thohir mengapresiasi penampilan Kadek Arel dan kawan-kawan. Tapi memang tadi yang seperti saya bilang, fokus 90 menit, ada satu momen ya kita kecolongan. Dan ada beberapa kali kita juga tadi momentumnya bagus, belum bisa cetak gol. Jadi, tapi apapun hasilnya saya apresiasi dengan tim nasional kita. Dia sudah berbuat maksimal dan tadi ketika Vietnam main keras, kita juga berani main. Ya, dan saya rasa inilah mereka coba terus fight, cuman ya hasilnya kalah 1-0. Penyelesaian akhir dirasa masih jadi PR Timnas U23. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lebih untuk pelatih Gerard van den Burg mengasah lini depan Garuda Muda menjadi lebih tajam. Angga Nuriski, Septa Yoga Janaloka, Kompas TV Jakarta. Garuda Muda gagal di final Piala AFF U23. Pelatih Timnas U23, Van den Burg, bilang bahwa anak asuhnya sudah maksimal di final lawan Vietnam. Namun yang tengah jadi sorotan adalah lini depan Garuda Muda yang dinilai tidak mampu menyelesaikan peluang. Kemudian apa evaluasi dari kekalahan Timnas U23 semalam? Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Di studio sudah hadir Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro. Selamat pagi, Mas Indro. Pagi. Dan dari sambungan daring, saudara, juga ada hadir analis sepak bola Bung Kusnaini dan juga mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso. Selamat pagi, Bungkus, Coach Aji. Selamat pagi, Mas Bre, Coach Aji. Selamat pagi. Ya. Baik, Bungkus, saya mau ke Anda dulu nih. Bungkus, kita lihat kemarin sama-sama memang pernyataan dari Erick Thohir ini memfokuskan pada lini serang kita yang kurang maksimal, kemudian juga finish kita juga katanya kurang maksimal, kemudian kenapa kita bisa kebobolan dan juga tidak mencetak gol kemarin. Bagaimana pandangan Anda, Bungkus? Iya, memang semalam kita sebetulnya punya beberapa peluang ya. Sudah ada Raven yang sudah di depan gawang tapi sundulannya masih di atas. Sudah ada Rehan Hanan yang juga punya peluang 1 lawan 1. Minimal ada 3-4 peluang memang yang seharusnya bisa kita manfaatkan. Tapi tidak satupun yang menjadi gol. Sementara sebetulnya Vietnam dengan jumlah peluang yang kurang lebih sama bisa memanfaatkan menjadi gol. Jadi secara keseluruhan menurut saya sebetulnya pertandingan cukup berimbang. Pemain kita cukup mampu mempersulit Vietnam. Tapi kalau persoalannya hanya dianggap terjadi di lini depan, enggak juga gitu ya. Karena sebetulnya kalau dari sistem permainan keseluruhan, itu sebetulnya yang terasa adalah kita kesulitan menguasai lapangan tengah. Kita kesulitan membuat Vietnam ini tertekan. Mereka justru yang mampu menekan kita dengan membuat pertahanan mereka sangat kompak, lini tengah sangat padat, berkumpul pemain-pemain Vietnam di sana, sehingga permainan kita sebetulnya nggak terlalu berkembang. Kita hanya bisa memanfaatkan umpan bola-bola panjang direct melalui 2 sisi sayap kita. Jadi sebetulnya bukan hanya lini depan yang harus dibenahi, tapi juga lini tengah. Lini tengah ketika tidak ada Arhan Fikri, kelihatan kesulitan juga memainkan pola atau game plan yang dikembangkan oleh pelatih. Tapi seperti kita tahu bahwa tim ini kan memang bukan tim utama pada dasarnya ya.
Kalau untuk kualifikasi Piala Asia kita masih punya beberapa pemain yang akan bisa memperkuat tim sebetulnya. Masih ada Marcelino yang usianya masih memenuhi syarat, masih ada Rafa Struijk. Jangan lupa lini depan juga masih punya Ramadan Sananta yang usianya baru 22 tahun. Jadi tidak perlu terlalu berkecil hati. Kita memang gagal di AFF kali ini, tapi untuk kualifikasi Piala Asia nanti bulan September kita masih punya beberapa nama lain yang bisa bergabung yang akan membuat tim ini jauh lebih kuat. Oke, kalau Coach Aji sendiri melihatnya sama nggak, Coach? Kalau kita lihat tidak hanya di lini depan saja nih PR kita, tapi juga ada di lini tengah kita. Iya, saya menambahi apa yang disampaikan oleh Bu Kusna ini tadi sangat benar. Kita memang dalam pertandingan tadi malam ada 3 peluang ya. Raven di menit ke-5, Ryan dan 28, dan Ryan juga di menit di 29 dia mendapatkan peluang, tetapi sayang 3 peluang itu tidak bisa menjadikan gol. Yang berikutnya menurut saya kalau Pak Erick tadi menyampaikan di lini depan yang menjadi PR, terus Bung Kusna ini di lini tengah itu juga memang terlihat, tetapi menurut saya akan lebih lengkap lagi juga di lini belakang gitu loh. Kenapa? Karena gol terjadi itu adalah salah satu kesalahan pemain kita. Kita lihat nanti di video bahwa ketika terjadi defending corner kick, bola itu belum keluar dari area kotak penalti, ada beberapa pemain kita yang sudah mau lari ke depan gitu loh. Seharusnya tidak boleh. Itu kalau terjadi defending corner kick, bagaimana bola clear benar-benar jauh dari gawang baru naik gitu. Itu saya lihat kalau nggak salah Ferry Mirza itu nomor 11, ketika terjadi duel dia dekat posisinya tapi dia mau lari ke depan. Akhirnya ada space kosong yang bisa dimanfaatkan oleh pemain belakang lawan dan akhirnya terjadi gol. Seperti itu, Bung. Oke, jadi tidak hanya depan, tengah, tapi juga belakang nih ya belakang yang lagi. Juga, iya, perlu diperbaiki keseluruhan. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Indro. Mas Indro, Anda melihatnya seperti apa? Kalau secara langsung Anda melihat kemarin di GBK gitu ya. Kemudian mana sih yang sebenarnya kita paling bisa soroti gitu? Kita kelemahannya di mana nih antara 3 tadi? Ya, kalau kita ngelihat pertandingannya dari ketika melawan Filipina udah kelihatan ya bahwa kita ketika menghadapi pemain-pemain atau tim yang disiplin, ini kita kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, ini yang sebenarnya kita lihat kemarin ini juga terjadi lagi gitu. Ketika Vietnam bermain cukup disiplin dari tengah ke belakang, ini cukup disiplin dan menghasilkan serangan-serangan balik. Nah, ini yang kita lihat terjadi lagi ketika kita melawan Vietnam hanya bisa mencetak gol lewat on goal gitu ya. Lalu juga melawan Thailand juga lewat tendangan penjuru gitu ya. Nah, ini yang kemarin juga terjadi. Kita kesulitan ketika apalagi di babak kedua ya. Di babak kedua kita nggak dapat kesempatan. Kita juga bola lebih banyak bermain di lapangan sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah. Oke, kemudian kalau kemarin kita lihat sendiri memang luar biasa dari supporter datang kemudian menyemangati, bahkan kalau tidak salah hampir 35.000 gitu ya kemarin ya. Kemudian bagaimana kemarin situasinya, kemudian atmosfernya, apalagi mungkin di babak pertama kita sudah ketinggalan 1 gol gitu ya, kemudian babak kedua kita juga masih kesulitan. Gimana kemarin Mas Indro? Ya, kalau supporter apapun yang terjadi tentunya akan mendukung timnas kita ya, walaupun kita kalah lah ataupun seri ataupun bagaimanapun gitu ya. Tapi yang saya nilai bahwa kemarin pertandingan di timnas U23 harusnya tidak perlu dilakukan di GBK, harus ada di tempat lain yang lebih membuat situasinya lebih ini ya, mendukung timnas kita untuk bermain dan juga mendukung kekuatan timnas kita gitu. Misalnya di beberapa daerah ada, saya pikir lebih siap, bakal gitu. Ini ya, lebih bakal luar biasa gitu. Betul, ya dukungannya. Oke, baik. Kemudian saya ke Bungkus lagi. Bungkus, ini kan kalau kita lihat kemarin sepertinya dinamika lapangannya juga lumayan luar biasa gitu ya. Kita lihat Donitri juga kemudian sempat nyerang gitu ya di babak kedua. Kemudian pergantian pemain lini tengah juga baru terjadinya di babak kedua gitu. Arhan Fikri baru masuk mau masuk menit ke 90 gitu. Anda melihatnya seperti apa kemarin, Bungkus? Iya, memang dalam 3 pertandingan terakhir problem besar yang dihadapi oleh Coach Frenenburg itu adalah komposisi pemain di lapangan tengah. Ketiadaan Arhan Fikri membuat dia melakukan sejumlah eksperimen. Dia sempat mendorong Donitri bermain di belakang striker, bermain di between the line gitu ya.
Tapi kemudian di pertandingan kemarin dia bereksperimen lagi menjadikan Donitri sebagai pemain jangkar, main di posisi nomor 6. Itu semua terjadi karena memang disadari bahwa lapangan tengah itu tidak optimal performanya, tidak seperti yang diharapkan. Dan coach Van den Broek saya pikir menyadari bahwa kedalaman skuad itu memang tidak maksimal di event kali ini ya. Di lapangan tengah ini ada beberapa pemain yang posisinya sulit digantikan oleh yang lain. Misalnya posisi Raven itu ketika digantikan yang lain masih sulit gitu ya. Nah begitu juga dengan posisinya Arhan Fikri. Ketika Arhan nggak main, pemain lain dicoba beberapa orang itu kesulitan. Hanan dicoba, Donitri dicoba, Dion dicoba, semua kesulitan. Nah ini saya pikir hal-hal yang menjadi PR dari event kali ini. Dan saya bisa mengerti karena mungkin Coach Van den Broek juga belum tahu semua pemain ya, kemampuan semua pemain. Ini baru event pertama dia dan itu membuat dia mungkin tidak cukup memahami kemampuan semua pemain secara utuh. Nah kalau ada hal yang patut disesalkan gitu ya, ini soal yang sebetulnya tidak mempengaruhi hasil akhir. Di pertandingan terakhir 15 menit terakhir ketika kita sudah dalam keadaan tertinggal, itu sebetulnya penonton berharap pemain kita lebih berani mengangkat bola ke kotak penalti, lebih berani memperbanyak umpan ke dalam kotak penalti, karena kita sudah mendorong Kadek Ariel ke depan. Kita sudah ada Hoki Caraka, sudah ada Jen Raven, tapi kita kurang pasokan bola ke depan. Masih banyak bola dimainkan di tengah, menunggu momen yang tepat. Kalau di menit ke 40-an, menit ke 50 mungkin nggak apa-apa nunggu momen yang tepat. Tapi kalau udah 10 menit terakhir itu harusnya ada keberanian untuk lebih banyak mengangkat bola ke dalam kotak penalti. Ya itu saya pikir mungkin hal yang disesalkan oleh sebagian penonton yang pada dasarnya spekulatif juga memang, belum tentu juga bisa menghasilkan. Tapi setidaknya harus ada keberanian mencoba. Nah itu yang kemarin tidak terlihat. Pemain kita terlalu takut untuk mengangkat bola, terlalu takut salah. Dan dalam sepak bola kadang-kadang keberanian berspekulasi adalah salah satu kunci untuk mengubah situasi. Kadang-kadang ya, tidak selalu, tapi keberanian itu diperlukan untuk menghadapi situasi kritis. 10 menit terakhir, 5 menit terakhir, harus ada keberanian berspekulasi. Angkat bola ke kotak penalti. Kita sudah ada Kadek Ariel, sudah ada Raven, sudah ada Hoki. Saya pikir mungkin itu salah satu yang bisa dicatat sebagai sesuatu yang mungkin sedikit perlu disesali, tapi memang tidak bisa mengubah hasil akhir sekarang ini. Tapi kita kurang berani atau sebenarnya kita kekunci sebenarnya, Bungkus? Kalau kemarin kita lihat lini tengah kita memang kunci banget sama Vietnam gitu ya? Memang dikunci, tapi kalau kita punya keberanian untuk mencoba menusuk, berani mengangkat bola, itu juga sebetulnya bukan hal yang tidak mungkin. Kan beberapa kali juga berhasil dilewati pertahanan Vietnam itu. Beberapa kali wing-wing kita juga mampu menusuk cukup jauh, tapi kemudian angkat bolanya kurang maksimal. Nah kalau dalam keadaan menusuk sulit, ya paling tidak harus ada keberanian untuk mengangkat bola dari posisi yang lebih early crossing gitu ya. Minimal bola diangkat ke kotak penalti dulu untuk menciptakan scrimmage, untuk menciptakan kemelut. Nah itu yang kemarin agak kurang terlihat. Oke, baik. Saya ke Coach Aji. Coach Aji, kalau Anda melihat apakah memang ketika kita starting line up kita tidak ada Arhan Fikri, kemudian Tony juga tidak masuk di awal gitu ya, bahkan kemarin tidak sempat turun lapangan gitu. Anda melihat memang dari Coach Gerald ini belum bisa membaca pemain seperti yang dikatakan Bungkus atau seperti apa, Coach? Iya, bisa aja apa yang disampaikan oleh Bungkus ini nanti benar ya, karena memang dengan tidak adanya Tony, dengan tidak adanya Arhan Fikri, memang penguasaan di lapangan tengah kita sedikit kalah dengan Vietnam gitu loh. Terus apalagi yang disampaikan Bungkus ini tadi juga ada benarnya ketika kita ketinggalan, tim kita ketinggalan dan waktunya sudah mau habis 10 menit atau kurang 5 menit, memang harus ada perubahan taktikal gitu. Kemarin pemain-pemain kita masih memaksakan mencoba melewat dari lapangan tengah, padahal kita tahu lapangan tengah begitu ketat, pemain-pemain Vietnam menjaga pemain-pemain kita. Jadi tidak ada empty space yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain. Salah satunya bagaimana caranya? Mereka melakukan crossing tapi diagonal crossing ya, bukan crossing yang dari stopper langsung ke depan. Itu memang juga kurang efektif. Akan lebih efektif kalau bola dari samping. Ketika pemain-pemain kita memainkan bola di tengah, diarahkan ke samping, begitu dari samping harus melakukan early crossing karena biar terjadi duel scrimmage di depan penjaga gawang lawan, itu yang tidak terlihat gitu. Kalau memaksakan dari tengah sangat sulit karena memang mereka melakukan compact defense yang sangat sulit ditembus untuk pemain Vietnam bisa terbuka. Nah, salah satunya untuk memecahkan dari bagaimana ketika lawan melakukan compact defense dari samping, salah satunya, atau juga melakukan long range shoot tetapi tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan long range shoot,
yang paling efektif adalah melakukan crossing dari samping. Oke, kalau Mas Indro sendiri melihatnya seperti apa Mas kemarin? Kita sebenarnya memang tertekan di lini tengah kita atau kitanya kurang berani sebenarnya, seperti kata Bungkus gitu? Iya, sebenar kata Bungkus bahwa pemain kita juga kurang berani ya untuk melakukan penetrasi ke dalam. Ini yang kalau misalnya kita udah tertinggal dan sisa waktu udah tinggal sedikit, harusnya lebih berani lagi. Tapi kemarin kita tidak melihat bahwa ada keberanian lebih banyak bermain di lapangan sendiri. Nah ini yang kita sesalkan. Kenapa supporter sendiri juga kesel ya melihatnya. Kenapa bolanya ke belakang terus gitu. Itu kemarin perasa atau kemarin dia, harusnya ini gitu. Iya, kita berharap bahwa ada penetrasi yang lebih berani ke depan. Oke, baik. Bungkus, ini saya mau menyoroti juga. Kemarin kita kan ball possession-nya lebih tinggi gitu ya daripada Vietnam. Kemudian pas kita juga luar biasa gitu ya. Ini sebenarnya kita emang pengen mainnya lebih ke menguasai bola, tapi tadi lagi-lagi eksekusi ketika sudah ada peluangnya kurang atau seperti apa sih Bungkus? Iya, dasar sepak modern itu kan sebetulnya memang penguasaan bola ya. Saya pikir sejak Barcelona mendominasi sepak bola dunia dengan permainan tiki taka, itu semua tim saya pikir memahami bahwa dasar penguasaan bola itu sangat penting untuk membuat mereka bisa menciptakan kreativitas, mengontrol permainan lawan, dan itu yang berkembang di sepak bola Indonesia juga. Tidak hanya di kelompok U23 ini, tim-tim senior kan juga rata-rata mengutamakan possession ya, bagaimana menguasai bola selama mungkin, menciptakan peluang sebanyak mungkin. Nah, cuma memang dalam situasi tertentu, possession itu harus diimbangi dengan keberanian untuk melakukan eksperimen, melakukan kombinasi, bahkan spekulasi. Jadi eksperimen, kombinasi, spekulasi itu juga elemen-elemen yang disediakan oleh permainan, tidak hanya possession. Kalau possession nggak jalan, Anda bisa memilih yang lain, kombinasi, eksperimen, dan kalau perlu spekulasi yang saya bilang tadi. Bola angkat terus ke kotak penalti. Ini dalam sejarah sepak bola modern banyak tim yang dalam keadaan tertinggal begitu, angkat terus bola kotak penalti, dan dari katakanlah 10 kali angkat bola mungkin 1 akan menjadi peluang gitu ya. Jadi dalam sepak bola hal-hal seperti itu dimungkinkan. Cuma memang possession itu adalah kunci awal yang biasanya menjadi dasar permainan kita. Nah, Coach Van den Broek ini kan mewarisi sepak bola Belanda yang juga kuat dalam possession. Tapi sebetulnya selain possession, sepak bola Belanda itu kuat juga dalam permainan wing. Wing wondersnya Belanda itu kan luar biasa sepanjang sejarah. Nah, kemarin kita wing kita agak kesulitan itu masuk ke area pertahanan lawan. Nah, kalau kesulitan maka harus dipilih eksperimen yang berikutnya, kombinasi, dan kadang-kadang perlu spekulasi. Jadi banyak hal yang saya pikir bisa dicatat, bisa dipelajari dari permainan kemarin, dan saya tidak terlalu kecil hati dengan kekalahan kemarin karena secara permainan kita tidak kalah, hanya kita belum cukup maksimal memanfaatkan potensi pemain. Oke, kemudian saya mau ke Coach Aji. Coach Aji, kalau Anda lihat tadi, benarkah kita memang kurang eksperimen gitu ya dalam eksekusi, kemudian peran dari tim sayap kita? Seperti apa kalau Anda melihat ya, Coach, kalau kemarin? Iya, tadi yang disampaikan sama Bung Kusna ini cukup betul. Artinya di dalam sepak bola itu possession itu boleh, tetapi jangan hanya possession just for possession, tapi possession for attacking gitu loh. Jadi kita possessionnya harus berani di pertahanan lawan, bukan possession di daerah kita sendiri. Kalau possession di daerah kita sendiri pasti tidak efektif. Ketika kita melakukan possession di daerah lawan, itu nunggu peluang. Ketika ada peluang bisa melakukan killer passing. Ketika ada peluang bisa melakukan one to touch combination gitu. Kemarin yang saya lihat, saya tidak pernah sekalipun ngelihat satu kombinasi 1-2 di sepertiga pertahanan lawan. Padahal itu juga merupakan salah satu kunci atau alat untuk bisa memecah dari pertahanan yang kompak, melakukan kombinasi. Kita lihat di sepak bola modern ketika terjadi kompak defense lawan, mereka banyak sekali melakukan kombinasi-kombinasi. Nah, itulah yang paling penting itu. Untuk melakukan kombinasi, bagaimana pemain itu harus paham dulu untuk bisa melakukan kombinasi gitu. Jadi menurut saya betul apa yang disampaikan Bu Kusna ini, possessionnya harusnya di daerah lawan, menunggu peluang untuk killing passing atau untuk melakukan kombinasi atau melakukan shooting ketika ada scrimmage, dan itu space-nya tidak banyak. Space-nya pasti sempit sekali itu. Tapi harus dicoba seperti itu, Bung. Oke, baik. Saya coba ke Mas Indro lagi. Mas Indro, kita kan kemarin lihat di babak kedua mungkin kita sudah mulai panas karena ketinggalan di babak pertama gitu ya. Di babak kedua kita ada beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain non lini serang gitu ya. Ada Kang Rudianto di menit 77, tapi kemudian melambung jauh gitu ya. Terus kemudian di 78 ada Robi Darwis juga ngelenceng gitu bolanya. Kemudian Arhan Fikri pas tendangan bebas di 84 juga
melambung gitu. Iya. Ini sebenarnya gimana nih? Apa memang kemampuan ataupun skill yang dimiliki oleh non lini serang ini juga perlu dijadikan evaluasi atau seperti apa? Ya itu harus ditingkatkan ya. Kalau skill untuk menembak langsung ke arah gawang ataupun memberi umpan-umpan ke arah gawang. Tapi percobaan-percobaan seperti itu harusnya lebih banyak dilakukan ketika kita memang sudah tertinggal gitu ya. Kita sudah tertinggal dan waktu juga sudah semakin sempit lagi gitu. Nah ini partai final harusnya lebih berani lagi melakukan penetrasi ke dalam, lebih umpan-umpan ke kotak penalti lawan. Nah ini harusnya dilakukan seperti yang dikatakan oleh Bungkus dan juga Coach Haji ya. Ini harus lebih banyak lagi dilakukan karena kita sendiri sebagai supporter di stadion gregetan gitu ya. Kenapa bolanya ke belakang terus gitu. Nah, iya. Oke, Bungkus, setuju Bungkus kalau kita perlu eksperimen juga ketika kita sudah tertinggal gitu ya, kita baru bisa mulai untuk nyerang-nyerang oleh pemain non lini serang ini di menit ke-70 ke atas. Seperti apa sih Bungkus? Nah itu hal yang basic dalam sepak bola modern itu yang namanya eksperimen itu sesuatu yang tidak luar biasa. Pelatih sering melakukan itu ya, mendorong pemain belakang ke depan, mendorong pemain depan untuk bermain melebar supaya memberikan ruang kepada pemain yang muncul dari second line. Itu hal-hal yang lumrah dalam sepak bola modern, tidak ada yang istimewa. Nah dan yang hal tersebut sebetulnya sudah dilakukan cukup baik ketika kita berhadapan dengan Thailand dalam keadaan tertinggal. Itu kan Coach Van der Broek melakukan eksperimen yang cukup mengejutkan ketika mendorong pemain belakang Ferrari bermain sebagai extra striker, memasukkan Brandon Sneman juga sebagai extra midfielder yang tujuannya untuk membuat lapangan kotak penalti lawan itu penuh oleh pemain-pemain kita yang punya postur tinggi untuk memanfaatkan bola atas. Itu eksperimen dan itu sangat bagus yang membuat situasi di lapangan berubah. Nah eksperimen seperti itu dalam sepak bola hal yang dimungkinkan ketika situasi membutuhkan. Jadi kuncinya adalah timingnya harus tepat ketika melakukan hal-hal seperti itu. Nah kemarin seperti yang kita bahas tadi, kita sudah tertinggal 0-1, tinggal 15 menit, tinggal 10 menit. Eksperimennya itu tidak seperti di pertandingan sebelumnya gitu ya. Memang ada upaya untuk mendorong kadek areal ke depan. Itu bagian dari upaya eksperimen juga. Tapi penonton kita semua berharap tentunya tidak sekedar mendorong kadek areal ke depan, tapi pasokan bola ke depannya juga harus lebih banyak. Supaya kehadiran kadek areal itu memberi manfaat. Ikut dalam duel, ikut memanfaatkan kesempatan di depan gawang. Nah kalau udah didorong kadek areal ke depan, sudah ada Jens Raven, sudah ada Hoki Caraka, bolanya nggak berani diangkat ke depan kan jadi kurang maksimal hasilnya. Sebetulnya ya itu aja sebetulnya, dan itu saya pikir hal-hal kecil yang sebetulnya mungkin ketika dibuat keputusannya oleh pelatih, dia mungkin melihat situasi juga ya. Mungkin dia khawatir juga kalau terlalu banyak memasukkan pemain yang karakternya seperti itu akan membuat keseimbangan tim. Ini kan pertimbangan pelatih juga harus dipahami ya. Coach Aji mungkin nanti bisa menambahkan. Pelatih pasti mempertimbangkan segala hal. Tapi kita sebagai penonton tentu berharap bahwa bukan sekedar mengubah susunan pemain, tapi juga cara main. Nah kemarin itu cara main di 15 menit terakhir, 10 menit terakhir itu agak kurang memenuhi ekspektasi penonton. Baik, eksperimen sekali lagi yang kita tunggu-tunggu tapi ternyata baru di menit-menit akhir. Tapi bagaimana kemudian evaluasi kita tadi malam, kita bertemu Vietnam, kita kalah. Kemudian bagaimana kita nanti akan menghadapi kualifikasi Piala Asia U23, kita akan bahas saudara usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana kemudian kemarin kita harus menelan kekalahan melawan Vietnam, dan saat ini bagaimana kita kemudian evaluasinya agar nanti di kualifikasi Piala Asia U23 lebih baik. Saya mau pertama ke Bungkus dulu. Bungkus, kira-kira nih Gerald harus ngapain? Karena kan ditunjuk lagi walaupun kita kalah di Piala AFF. Apa yang perlu disiapkan oleh Gerald Van den Berg? Ya memang harus dilanjutkan ya. Coach Gerard baru satu event dan dia saya pikir cukup baik mencapai final. Harus diberi kepercayaan tambahan untuk melanjutkan pengelolaan tim ini. Tapi juga harus diberi program keleluasaan untuk membuat program yang lebih tepat. Kan kemarin menuju AFF ini kan tidak ada uji coba. Sekuat apapun timnya kan kalau nggak sempat diuji coba kan pelatih jadi tidak bisa mengevaluasi ya. Istilahnya
melihat hasil latihan itu kan dalam pertandingan. Nah, kalau nggak ada uji coba, bagaimana melihat hasil latihan? Hasil latihannya dilihat justru dalam pertandingan yang sebenarnya. Itu yang saya pikir kekurangan persiapan kemarin. Yang kedua, tentu harus ada materi pemain yang lebih lengkap ya. Kita masih punya stok pemain yang cukup banyak di luar tim yang ada sekarang, yang bisa membuat tim ini lebih kuat. Tadi saya sudah menyebut ada Sananta di depan, ada Rafa Strijk, jangan lupa masih ada Marcelino, di belakang juga masih ada beberapa nama yang bisa dipanggil lagi nanti. Nah, yang penting kita sekarang punya bahan untuk mengevaluasi kekurangan tim ini dan waktu untuk memperbaiki kekurangan itu. Kita tahu bahwa nanti akan ada Korea Selatan, ada Laos, ada Makau, itu lawan-lawan yang tidak mudah, terutama Korea Selatan. Nah, kalau kita persiapannya tidak baik, skuadnya tidak lebih lengkap dari sekarang, ya memang hasilnya nanti juga mungkin bisa tidak sesuai harapan. Karena itu kesempatan persiapan ini harus betul-betul dimanfaatkan, bukan hanya untuk tes set tapi juga untuk uji coba yang tepat. Begitu juga pemain harus dicari yang bisa mengisi posisi-posisi yang kemarin tidak tergantikan. Pemain yang bisa menggantikan Arhan Kakak atau bahkan kualitasnya di atas Arhan Fikri maksud saya. Ada Marcelino salah satunya. Di depan kita mungkin butuh pemain yang lebih matang daripada Raven. Raven ini memang mencetak gol cukup banyak, tapi kan hanya lawan Brunei banyaknya. Dan jangan lupa Raven ini kan belum main di liga profesional, baru akan main musim ini. Jadi kita perlu striker yang lebih teruji. Kan kita punya beberapa nama, ada Sananta, ada Strijk dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Oke, Coach Aji punya pandangan yang sama. Coach, kita perlu uji coba dulu sebelum kita nanti kualifikasi Piala Asia dan turunkan nih striker-striker yang punya pengalaman sebelumnya gitu. Ya, tentunya melihat salah satu hasil dari latihan adalah memang perlu sekali uji coba, apalagi nanti di Piala Asia uji coba ketemu dengan Korea. Tentunya kita harus beruji coba dengan lawan-lawan yang setipe dengan Korea. Satu itu. Yang kedua, menurut saya kalau masalah teknis, menurut saya semua aspek dari pertahanan harus diperbaiki. Bagaimana pertahanan kita benar-benar fokus ketika terjadi corner kick, set piece, itu harus fokus benar-benar clear, baru menyerangnya. Berikutnya di lini tengah bagaimana kreator-kreator ini perlu diperkuat lagi, dipertajam lagi, tidak hanya mengandalkan 1-2 pemain aja, karena ketika ada pemain inti yang tidak main itu sedikit goyah, itu seharusnya tidak boleh terjadi. Nah, itu tentunya memerlukan pemain-pemain yang kualitasnya seimbang. Yang berikutnya untuk lini depan, apa yang disampaikan Bung Kusnai ini, apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir sangat tepat. Bagaimana kita mempertajam lini-lini serang kita, karena memang itu tadi kemarin ada peluang yang Raven yang harusnya terjadi gol ketika heading itu, tapi akurasi skillnya salah, nggak tepat gitu loh. Jadi memang semua aspek baik dari non teknis yang seperti uji coba, pemusatan latihan juga perlu lebih baik lagi. Masalah teknis yaitu dari semua aspek, dari pertahanan, dari lini tengah, dari lini depan, semua harus dievaluasi supaya bisa mendapatkan hasil maksimal. Apalagi kita masih punya beberapa pemain yang masih usianya masuk untuk dipanggil seperti Marcelino, Sananta. Tentunya ini menjadi kekuatan yang lebih untuk Piala Asia nanti. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian saya ke Mas Indro. Mas Indro, tadi sempat Anda katakan juga di segmen sebelumnya bahwa memang kita tuh selalu PR-nya ketika menghadapi tim yang disiplin gitu ya. Selalu Vietnam, kemudian Thailand, dan juga Filipina. Kemudian ketika nanti kita di kualifikasi Piala Asia U23, gimana nih tantangannya ke depannya? Kita kan akan menghadapi lawan yang lebih bervariasi lagi, tidak hanya ASEAN seperti itu. Iya, kesempatan sebenarnya kalau Piala Asia ini kan masuk dalam agenda FIFA. Berarti kita bisa memanggil pemain-pemain yang memang dibutuhkan seperti Ramadan Sananta, lalu juga ada beberapa pemain lain gitu, Marcelino bisa kita mainkan. Nah, ini sebenarnya lebih menguntungkan dibanding dengan Piala AFF yang memang bukan agenda dari FIFA. Kita agak sulit untuk memanggil pemain-pemain tersebut gitu. Tapi ini kita masih punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan Piala Asia U23 ini. Bagaimana Coach Gerrard ini tentunya akan banyak melakukan perubahan-perubahan, lalu juga bagaimana meningkatkan pemain-pemain kita. Nah, ini yang harusnya Coach Gerrard bisa melakukan itu. Oke, baik. Kemudian kembali kita bagaimana kemudian nanti Gerrard harusnya menggembleng para pemain U23 ini. Bungkus, kira-kira yang harus kita fokuskan gembleng anak-anak ini apa lagi nih, Bung? Mungkin selain lini serang kita, tadi kata Coach Aji juga lini tengah kita juga perlu digembleng gitu ya dari segi teknik bermain. Seperti apa, Bungkus, kalau menurut Anda?
Iya, mental bertanding itu menjadi hal yang sangat penting juga gitu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan tipe lawan yang berbeda itu kan karakter bermainnya tentu harus menyesuaikan gitu ya. Ketika menghadapi lawan seperti Brunei, tentu karakter bermainnya berbeda dengan ketika berhadapan dengan Vietnam. Nah, kita dalam beberapa pertandingan menghadapi tim yang karakter bermainnya seperti Vietnam kan kita kan sering kesulitan. Ini harus dibentuk melalui uji coba ini. Melalui latihan, melalui latihan dalam TC itu juga bisa membentuk karakter permainan ya. Tapi lebih dari itu semua, menurut saya yang penting itu dua hal tadi. Bagaimana pelatih bisa melengkapi materi pemain yang ada sekarang dengan pemain yang bisa mengimbangi tim utama atau bahkan lebih. Dan yang kedua, uji coba yang tepat. Karena dalam sepak bola itu pada akhirnya semua persiapan itu berujung ke pertandingan. Nah, pertandingan yang merupakan bayangan pertandingan sebenarnya adalah uji coba. Jadi kalau tidak ada uji coba tuh ya memang persiapannya jadi tidak maksimal. Tapi kalau kita lihat mungkin ke depannya kita akan bertemu dengan antara Korea Selatan, Laos, dan Makau. Ini kira-kira kita harus waspada ke siapa nih, Bungkus? Iya, tentunya Korea Selatan ya. Walaupun kita dalam beberapa tahun terakhir ini kan sudah mampu mengalahkan Korea Selatan ya. Pada eranya Sintayong juga termasuk di antaranya ya. Tapi jangan lupa bahwa Laos juga kemarin bermain cukup baik loh di Piala AFF ini. Jadi kita harus juga waspada. Makau juga tim yang kemampuannya cukup baik. Jadi tidak ada istilah meremehkan ya. Jangan berfokus hanya ke Korea Selatan. Laos dan Makau juga tim yang tidak mudah untuk dikalahkan. Kuncinya memperbaiki diri dulu, memperbaiki materi pemain yang ada di tim ini, memperbaiki persiapan kita, memperbaiki uji coba kita. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, saya pikir lawan yang manapun kita tidak perlu khawatir ya. Walaupun memang di atas kertas Korea Selatan itu akan menjadi lawan terkuat kita di kualifikasi ini. Oke, kalau uji cobanya kita kira-kira yang tepat untuk menghadapi calon lawan kita di Piala Asia nanti siapa, Bungkus? Tadi Coach Aji sudah menyebut bahwa uji coba itu berhadapan dengan lawan yang karakter mainnya, cara mainnya mirip dengan calon lawan. Jadi kalau Korea Utara mungkin idealnya kita bertemu dengan Jepang, bertemu dengan Korea Utara, bertemu dengan katakanlah China mungkin ya. Itu lawan-lawan atau China Taipei, itu lawan-lawan yang gaya bermainnya agak-agak mirip ya. Walaupun kualitasnya tentu berbeda. Kalau Jepang mungkin di atasnya Korea Selatan, tapi kalau China Taipei mungkin agak di bawah. Tapi yang penting itu kan pemain mendapat gambaran. Karena memang tidak mungkin kita sepenuhnya mendapatkan lawan beruji coba yang sama persis dengan calon lawan nanti. Biasanya jarang terjadi. Oke, baik. Saya ke Coach Aji. Ini mungkin pertanyaan usil juga ya dari kemarin konferensi pers oleh wartawan juga gitu. Kira-kira kita perlu nambah orang lagi nggak? Atau kita perlu tadi ambil orang-orang yang sudah ada, kita maksimalkan kehadirannya, misalnya Ramadan Sananta atau Rafael Strijk, atau perlu nggak sih nambah lagi gitu, Coach? Ya, saya pikir kalau untuk menambah kekuatan sangat perlu ya, karena kita lihat untuk pertandingan nanti ketemunya juga yang paling berat memang Korea, meskipun kita tidak boleh underestimate dengan dua lawan yang lainnya. Kalau seumpamanya bisa mendatangkan lagi pemain seperti Sananta, Marcelino, dan Stowin, itu menurut saya akan menambah kekuatan yang akhirnya juga pelatih akan banyak pilihan gitu loh. Kalau ada pemain-pemain tersebut gitu. Itu kalau rekrut pemain baru, Coach, kira-kira? Ya, perekrutmen baru maksudnya yang seperti apa itu? Dari kita naturalisasi lagi atau kita ambil yang diaspora lagi gitu? Saya pikir untuk ini belum dulu lah. Marcelino, Sananta, pemain-pemain yang sudah ada, saya pikir ya kita lihat dulu perkembangan seperti apa. Sebenarnya tim ini bagus, cara main ini kemarin juga bagus. Tapi kembali lagi kalau kita bicara masalah teknik mas di lapangan, sekarang sepak bola modern itu semua baik di Eropa, di negara manapun itu selalu menggunakan compact defense. Coba kita lihat kompetisi-kompetisi di Inggris yang sangat ketat, nggak ada satu pemain pun yang ada tinggal di atas, selalu dia berada di depan bola gitu. Jadi sekarang kita tidak boleh berekskuse lagi kita kalah karena lawan menggunakan compact defense, tetapi yang penting adalah bagaimana caranya kita bisa memenangkan compact defense kan begitu. Karena sepak bola modern tuntutannya seperti itu. Oke. Gitu. Tapi kalau Coach, kalau kita melihat penampilan kita di kemarin Piala AFF, kemudian apa yang perlu ditingkatkan dari segi fisik dari para pemain? Apa kita perlu juga latih mereka agar tetap prima gitu sepanjang 90 menit? Oh ya, pastinya harus seperti itu. Itu juga merupakan salah satu, sehebat apapun, skill setinggi apapun, kalau tidak didorong dengan kualitas fisik yang bagus tidak akan berjalan gitu loh. Jadi sepak bola itu memang 80% itu di kepala, sepak bola itu di kaki. Sepak bola itu di kepala bukan di kaki. Tetapi kalau sepak bolanya bagus, di kepalanya bagus, tapi kalau tidak tenaga ya nggak bisa jalan juga. Seperti itu Bu.
Oke, baik. Terakhir nih saya mau ke Mas Indro. Kita bakal dapat kesempatan gitu jadi tuan rumah nanti di kualifikasi Piala Asia U23. Persiapannya seperti apa nih, Mas? Ya, kalau supporter sendiri persiapannya lah seperti biasa ya, bahwa kita akan selalu mendukung dimanapun ketika kita menjadi tuan rumah, kita akan menghadiri supporter sebagai pemain ke-12. Oke. Yang pasti kita berharap bahwa ada peningkatan kreativitas dari pemain-pemain kita. Gitu ya, kita harapkan dengan pemain-pemain seperti Marcelino, Ramadan Sananta, lalu juga Rafael Struijk ini meningkatkan kreativitas para pemain sehingga kita tidak seperti kemarin ya, kita kayaknya gergetan gitu melihat kenapa bolanya ke belakang terus gitu, sementara kreativitas ke depan berkurang. Nah, ini yang kita harapkan. Tapi tidak hanya di final nih, Mas Indro, kita siap memenuhi dari awal tahapan? Iya, tentunya kita akan persiapan memenuhi. Kemarin kalau kita sepi di saat lawan Brunei, ini kan karena ini pertandingan AFF, lalu U23 gitu ya, dan juga mungkin kondisi ekonomi sosialisasi kita ya. juga sosialisasi yang kurang, terus juga keadaan ekonomi juga kita, daya beli masyarakat kita berkurang. Nah, ini yang tentunya menjadi masalah ketika kita harus menonton ke dalam stadion. Oke, kalau Korea juga pasti lebih spesial dong disiapin nanti buat. Iya, pastinya kita akan bertemu dengan Korea. Ini adalah spesial ya, apapun eventnya gitu. Nah, ini yang kita tentunya akan totalitas kita untuk melakukan sebagai pemain ke-12. Oke, sekali lagi tidak hanya kita evaluasi pemain 11 pemain yang bermain di lapangan, tapi juga pemain ke-12 kita harus siapkan juga ya untuk bisa mendukung tim Garuda Muda kita bisa nanti melaju lebih baik lagi ketika di kualifikasi Piala Asia U23. Terima kasih Mas Indro sudah bergabung bersama kami di studio, kemudian juga Bungkus dan juga Coach Aji sudah bergabung juga di Sapa Indonesia Pagi. Kita harapkan yang terbaik buat Garuda Muda kita. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi.